Shalom, haleluya, puji Tuhan dimanapun saudara berada pagi hari ini, biarlah kita memulai hari ini, minggu ini bersama Kristus, karena kita yakin, kita percaya bahwa kalau kita memulai hari kita bersama Kristus, maka selalu ada berkat perlindungan penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Mari saudara, dimanapun kita berada, kita memulai hari ini dengan menundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah ini di mana Tuhan boleh kumpulkan kami bersekutu walaupun kami terpisah dalam jarak, tapi kami percaya bahwa kalau firman Tuhan diberitakan, maka kuasa Roh Kudus yang akan menyatakan setiap pengertian kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu sehingga apapun yang kami kerjakan pada pagi hari ini, biar Tuhan sendiri yang selalu turut campur tangan dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-32. Kejadian pasal yang ke-32. Dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-40, tentu saja tidak kita baca semuanya, tapi saya baca dari ayat yang ke-7 dulu. Ini kisah tentang Yakub yang pada akhirnya berencana untuk bertemu lagi dengan kakaknya yang namanya Esau. Saudara pasti masih ingat tentang kisah mereka sebelumnya, di mana waktu itu Yakub mencuri hak kesulungannya Esau dengan berpura-pura menjadi Esau karena bapaknya yaitu Ishak sudah tua. Akhirnya Yakub kemudian menggunakan tangan yang berbulu. Pas diraba oleh ayahnya, dia pikir itu Esau dan diberkatilah Yakub. Sejak kejadian itu, maka Yakub merasa seperti dikejar-kejar, dan pada Kejadian pasal yang ke-32 yang kita mau baca, Yakub akhirnya memberanikan diri untuk kembali bertemu dengan Esau. Ayat yang ke-7 dikatakan, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati, maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu, sapi, dan untanya menjadi dua pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Ayat 9, kemudian berkatalah Yakub, ya Allah, nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu, dan seterusnya. Lompat ke ayat yang ke-24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, ayat 28, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Maka tema renungan kita pada pagi hari ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah menghadapi pergumulan dengan iman. Sejujurnya saya tidak tahu apa yang saudara gumuli. Saudara mungkin sekarang ini terlibat dengan hutang piutang. Saudara mungkin saat ini harus membayar sesuatu. Saudara mungkin sekarang ini sedang mengalami sakit penyakit yang sudah engkau derita berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Engkau sekarang ini mungkin dalam pergumulan supaya keluargamu boleh dipulihkan. Ada hubungan yang retak antara suami, istri, orang tua, dan anak. Tetapi saudara, dalam hidup itu pasti ada pergumulan. Dan saudara harus ingat bahwa setiap masalah punya kadar luasannya. Tetapi kasih Tuhan itu sepanjang masa. Dan hari ini saudara, kita belajar dari Yakub dan juga Esau tentu saja.
dalam menghadapi pergumulan dengan iman. Karena kalau saudara menghadapi pergumulan hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri, percayalah, engkau mungkin akan gagal. Saya teringat dengan sebuah cerita, ada satu orang yang secara finansial cukup kuat. Dia menghadapi tantangan, masalah ketika perusahaannya hampir bangkrut. Apa yang dilakukan? Dia andalkan kekuatan sendiri, dia andalkan koneksi kepintarannya, dan ketika dia menghadapi itu semua, awalnya seakan-akan semua itu baik-baik saja. Sampai satu momen baru dia sadari, ternyata ada satu kekuatan yang membuat dia pada akhirnya harus menyerah. Lalu akhirnya kemudian dia sandarkan semua kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, terakhir kali aku coba untuk mengatur semuanya dan semua berakhir dengan berantakan. Kali ini aku serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Akhirnya dia serahkan segala kekhawatirannya, dia izinkan Tuhan turut bekerja dalam pergumulan-pergumulannya. Satu hal yang pasti, saudara, tidak ada kata terlambat. Mungkin bagi manusia yang lain bilang udah terlambat. Tetapi kalau Tuhan sudah turut bekerja, maka percayalah, kasih setia Tuhan selalu menyertai setiap kita. Maka dari sini kita pelajari yang pertama, coba lihat ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dari pasal yang ke-32 dikatakan begini. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya bersama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Saudara, Yakub ini merasa ketakutan dengan Esau kakaknya. Kenapa? Karena memang dia sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Orang itu hanya akan takut kalau dia melakukan kesalahan. Tapi kalau yang dilakukan benar, maka tidak akan muncul rasa takut. Maka dari sini, saudara, pelajaran pertama dari Kejadian pasal 32 adalah kita harus mengakui ketakutan kita. Harus kita akui. Kenapa? Tidak ada gunanya kita menutupi kekhawatiran, ketakutan kita. Dan kita harus akui itu. Ya. Kadang-kadang memang berusaha untuk terlihat tegar itu baik. Kalau Anda adalah orang tua, Anda harus berusaha tegar di depan istri, di depan anak. Kenapa? Karena mereka tidak perlu tahu. Tetapi di hadapan Tuhan, engkau harus mengakui ketakutanmu. Itu sebabnya, saudara, di hadapan Tuhan, Yakub tidak menyembunyikan perasaannya. Dia mengakui perasaan itu dalam doa-doanya kepada Tuhan. Dan bukan cuma Yakub yang melakukan hal tersebut. Daud juga ketika dia menghadapi tantangan, menghadapi masalah, dia ungkapkan semua, bahkan termasuk rasa takutnya. Kalau saudara baca dalam Mazmur 56 ayat 4 dikatakan demikian, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara, ketika berbicara sama Tuhan, gak usah ada jarak yang membuat kita seakan-akan jauh dengan Tuhan. Gak usah ada gengsi. Seperti engkau berbicara kepada Bapakmu sendiri, maka nyatakan segala ketakutanmu dalam doa. Engkau yang saat-saat ini hidup dalam ketakutan, saudara, ngomong sama Tuhan. Engkau mungkin sekarang ini sedang diancam oleh sesuatu, baik keadaan ekonomi, finansial, dalam bisnis, masalah hukum. Nyatakan ketakutanmu kepada Tuhan. Karena di mana ada pengakuan, di situ ada pemulihan. Pemulihan selalu dimulai dengan pengakuan. Nyatakan itu di hadapan Tuhan. Ya. Coba buka sebentar Mazmur 52 ayat 23. Saya bacakan, saudara. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mungkin sekarang ini saudara lagi dalam keadaan yang goyah. Tetapi, saudara, percayalah, tangan Tuhan yang kuat menyertai setiap kita. Maka jangan ragu, jangan khawatir, melangkah bersama Yesus. Dengan matamu sendiri engkau akan lihat bahwa perlindungan Tuhan sempurna bagi orang-orang yang dikasihinya. Yang kedua, saudara, coba lihat dalam Kejadian 32 tadi ayat 24 sampai 30 yang tadi sudah kita baca. Saya simpulkan bahwa pergumulanmu dalam doa. Saya sering bilang begini, mengutip kata-kata seorang pendeta, banyak doa, banyak berkat, sedikit doa, sedikit berkat, tidak ada doa, tidak ada berkat. Yuk kita ulangi sama-sama, banyak doa, sedikit doa, tidak ada doa. Ya saudara, nah uniknya kita orang Kristen ini kadang-kadang maunya berkatnya banyak tapi nggak pernah doa. Maka saudara, kalau saudara menghadapi pergumulan,
Langkah pertama ingat, bukan posting di sosial media. Langkah pertama yang harus engkau lakukan ketika dalam pergumulan adalah sampaikan itu kepada Tuhan di dalam doa. Ya, dalam doa. Ini menunjukkan bahwa ketika kita menghadapi masalah yang besar, kita perlu bergumul dalam doa dengan tekun. Dan jangan menyerah sampai doa itu Tuhan berikan jawaban. Dan saya percaya bahwa jawaban Tuhan pasti yang terbaik, yang akan membuat kita ujung-ujungnya melihat betapa dahsyatnya karya Tuhan. Apapun keadaanmu, pergumulanmu, bawa dalam doa. Kalau suami istri bersepakat dalam doa, percayalah, maka ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Makanya coba buka Kolose pasal 4 ayat yang kedua, dikatakan demikian, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Dengan mengucap syukur. Ya saudara, jadi yang kedua, pergumulanmu itu bawa dalam doa. Yang ketiga, coba lihat ayat yang ke-28. Dikatakan dalam ayat yang ke-28 dari Kejadian pasal 32, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Yang ketiga, pelajarannya adalah Tuhan mengubah identitas kita. Yakub itu artinya penipu. Ya saudara. Ya. Sedangkan Israel itu yang bergumul dengan Tuhan. Dan Tuhan sanggup untuk mengubahkan identitas. Saudara mungkin dikenal orang sebagai seorang preman, orang yang kasar, ya. Masa lalumu begitu hancur, buruk, berantakan, seorang pemabuk mungkin. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan sanggup mengubah identitas itu. Orang lain boleh mengingat engkau sebagai orang yang buruk, seorang yang punya masa lalu yang buruk, tetapi Tuhan akan mengingat engkau sebagai anak yang dikasihinya. Asal apa? Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan asal kita serahkan hidup kita, tunduk pada otoritas Tuhan. Tuhan sanggup. Ya, perubahan ini, ya perubahan nama ini, saudara, bukan hanya sekedar perubahan nama biasa, tapi ini adalah disebut dengan transformasi, karena dari titik ini, saudara akan melihat yang tadinya dia dikenal sebagai orang yang menipu kakaknya, akhirnya berubah menjadi orang yang diberkati 12 anaknya lah, yang disebut dengan 12 suku Israel. Dan saudara, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu sebabnya sudah kita pelajari kisah daripada Yakub, ya, dengan tema tadi menghadapi pergumulan dengan iman. Saya simpulkan yang pertama, akui ketakutan kita. Sampaikan semua kekhawatiran, ketakutan kita. Bukan di sosial media Bapak Ibu, tetapi sampaikan itu di hadapan Tuhan. Yang kedua, bahwa pergumulanmu dalam doa. Bicara kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, kita percaya Tuhan sanggup untuk mengubah masa depan kita. Tuhan sanggup untuk mengubah yang masa lalu buruk menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Itu sebabnya, walaupun engkau punya masa lalu yang buruk, jangan terlalu sering lihat ke belakang. Lihat rencana yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Salam dari saya bersama istri. Dan kalau saudara butuh dukungan doa, saudara boleh tulis dalam kolom komentar. Kami dengan sukacita mau untuk mendoakan setiap saudara. Dan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan tahu bahwa kami punya banyak sekali pergumulan. Kami punya banyak sekali kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi kami juga percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kami memulai minggu ini bersama Tuhan. Dan kami tahu memang ada tantangan, ada ketakutan yang kami hadapi. Tetapi pegang erat tangan kami ya Tuhan. Karena kami tahu selama Engkau yang pegang, kami baik-baik saja. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang minggu ini terus sertai kami. Ingatkan terus setiap kami untuk terus bertumbuh dalam iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sudah baca firman Tuhan, berdoa, dan ingat jangan lupa untuk memulai harimu bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.